Badan Pusat Statistik mencatat pada Mei 2026 Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 1,61 Kinerja neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit 1,61 miliar dolar. Guys, lu tahu nggak? Kalau di bulan Mei tahun ini nih, Indonesia itu baru aja mengalami yang namanya defisit perdagangan. Nilainya nggak main-main, 28,95 triliun. Tapi meski begitu, lu tahu nggak? Kalau sebenarnya ada nih satu negara yang udah defisit bertahun-tahun, terus-menerus dia defisit, tapi sampai sekarang mereka nggak bangkrut-bangkrut. Negara ini berada di tengah Samudra Atlantik. Lu penasaran nggak negara mana sih yang kita maksud ini? Dan gimana caranya mereka itu bisa nggak bangkrut meskipun defisit dagang mereka itu negatif terus tiap tahunnya? Kalau lu penasaran, jangan skip video ini, let's check this out. Jadi nih guys, ada negara yang nggak punya cadangan minyak besar, nggak punya industri raksasa, nggak ada sumber daya alam. Ya intinya nggak ada apa-apa lah, nggak ada industri bikin chip, nggak ada jualan teknologi kayak Jepang. Tapi tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, negara ini diperbincangkan banyak orang di seluruh belahan dunia ini. Dan juga bukan karena perang ya, atau skandal politik. Tapi bukan juga karena tiba-tiba mereka menemukan tambang emas atau minyak bumi. Penyebabnya cuma satu, sepak bola. Seperti yang kita tahu ya, kalau sepak bola ini sekarang lagi hot-hotnya nih, karena lagi ada yang namanya Piala Dunia. Nah, negara ini secara mengejutkan bisa ikut-ikutan main di situ. Lu pasti udah mulai mengira-ngira nih, siapa sih negara yang kita maksud? Ya, negara itu adalah Cape Verde atau secara resmi dikenal sebagai Cabo Verde atau kalau bahasa Indonesianya itu Tanjung Verde. Jadi sebenarnya gimana sih kondisi ekonomi Cape Verde ini? Kan tadi udah dibilang mereka itu defisit terus-menerus. Gimana caranya? Mereka bisa bertahan hidup. Bahkan bukan cuma bertahan hidup, mereka bahkan bisa ngirim timnas mereka main di Piala Dunia, mengimbangi tim-tim raksasa dunia. Dan tentunya ini semua membuat orang di seluruh dunia itu bertanya-tanya, dari mana ini negara? Kok bisa negara kecil begitu mainnya bagus begitu? Dan seperti apa sih kehidupan di Cape Verde? Lu tahu nggak? Setelah pertandingan melawan Argentina, pencarian tentang negara Cape Verde ini di Google tuh langsung melonjak tajam. Dalam data Google Trends itu kita bisa lihat kalau minat pencarian terhadap negara ini itu meningkat sekitar 600% dibandingkan minggu sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama nih di tahun sebelumnya, peningkatannya itu mencapai 5.000%. Bayangin satu pertandingan di Piala Dunia itu bisa membuat jutaan pasang mata yang sebelumnya mungkin gak pernah dengar tuh namanya Cape Verde. Tapi tiba-tiba pengen tahu segala hal tentang negara Cape Verde. Orang-orang bukan cuma mencari hasil pertandingan mereka mulai mencari lokasinya di mana, gimana sih pariwisatanya, pantainya, hotelnya, biaya ke sana, cuacanya, budayanya, sampai kehidupan masyarakat di sana. Inilah kekuatan dari sebuah turnamen global yang namanya Piala Dunia. Fans olahraga paling besar di seluruh dunia, sepak bola. Dan Cape Verde sih memang ya mengecewakan ya, mereka kalah di skor melawan Argentina. Tapi dalam hal mencuri perhatian dunia, mereka menang besar. Dan dalam ekonomi modern, berhasil mencuri perhatian global tentunya dalam hal yang positif, itu memiliki value yang tinggi, high value. Dan semakin banyak orang mengenal sebuah negara, semakin besar pula peluang negara tersebut mendapatkan devisa dari pariwisata, jualan budaya, produk, sampai investasi asing. Nah, sebelum kita membahas ekonominya lebih jauh nih, kita kenalan dulu yuk dengan yang namanya Cape Verde ini. Cape Verde ini punya ibu kota yang bernama Praia. Dan negara ini berada di kawasan Afrika Barat. Meskipun berada di kawasan Afrika Barat, tapi mereka itu nggak nempel langsung ya dengan daratan Afrika. Cape Verde ini merupakan negara kepulauan kayak Indonesia nih. Tapi posisi mereka ada di Samudra Atlantik. Ya sekitar 570 km lah dari pantai barat Afrika. Luas daratannya ya sekitar 4.000 km persegi lah. Sebagai gambaran, luas pulau Bali yang ada di Indonesia itu sekitar 5.780 km persegi. Jadi seluruh daratan Cape Verde ini, satu negara ini bahkan masih lebih kecil dari Pulau
Pulau Bali. Penduduknya di tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 540.000 jiwa. Dan ini juga masih kalah dibandingkan penduduk Pulau Bali yang ada sekitar 4,46 juta jiwa. Ya berarti penduduk Bali itu ada sekitar 4 kali lipatnya dibandingkan penduduk Cape Verde. Bahasa resmi mereka bahasa Portugis, sedangkan masyarakat sehari-hari justru banyak menggunakan bahasa Creole Cape Verde atau Kriolu. Ya ini bahasa lokal mereka. Dan mata uang mereka itu namanya Escudo Cape Verde. Jadi nih secara fisik ini memang negara kecil. Tapi karena lokasi mereka berada di tengah jalur Atlantik antara Afrika, Eropa, dan Amerika, Cape Verde ini punya posisi yang cukup strategis. Popularitas yang didapat dari Piala Dunia tentu menjadi kabar bagus bagi Cape Verde. Terutama ya bagi Fozinha. Dia itu kiper Cape Verde yang punya kemungkinan besar nih mendapatkan penghargaan Golden Glove Award atau sarung tangan emas. Atau kalau zaman dulu disebut Leviathan Award. Itu penghargaan untuk kiper terbaik. Dan memang performa Fozinha di Piala Dunia top tier banget. Dan performa dia dibayar lunas di sosial medianya si Fozinha. Yang tadinya follower dia cuma 50.000 itu naik sampai 28 juta follower. Kurang dari 1 bulan setelah main di Piala Dunia. Lu bayangin banyak influencer berdarah-darah bertahun-tahun gak bisa dapat 1 juta follower. Nah ini kiper ini udah gaek, udah tua, bisa dapat 28 juta follower gak nyampe 1 bulan. Ngeri. Dan kengerian itu tentunya berdampak juga kemana? Ke Cape Verde. Kenapa? Karena salah satu penopang utama ekonomi negara Cape Verde adalah pariwisata. Di kuartal pertama 2026, sekitar 380.000 wisatawan itu tercatat nongkrong di hotel-hotel dan akomodasi resmi Cape Verde. Dan jumlahnya naik sekitar 16,8% dibandingkan kuartal pertama 2025. Yang menarik nih, sekitar 96% dari tamu-tamu tersebut yang nongkrong di hotel itu adalah wisatawan asing. Artinya apa? Industri perhotelan di Cape Verde itu benar-benar bergantung pada tamu-tamu dari luar negeri. Dan dari 96% tadi tamu asing itu kebanyakan datangnya dari Inggris. Jumlahnya sekitar 92.500 orang atau hampir seperempat dari seluruh wisatawan. Jadi ketika nih nama Cape Verde semakin sering muncul di media Inggris atau umumnya di Eropa, efek ekonominya tentu berpotensi sangat besar. Dan kalau kita tanya seberapa penting pariwisata bagi Cape Verde, jawabannya sangat amat penting. PDB-nya Cape Verde di tahun 2025 itu ada di kisaran 3 miliar US dollar atau sekitar 54,7 triliun rupiah. Dari total ekonomi itu, sektor pariwisata mereka menyumbang sekitar 25%. Artinya seperempat aktivitas ekonomi Cape Verde itu berhubungan langsung dengan yang namanya pariwisata atau wisatawan. Jadi kita bisa bayangin nih, dengan seperempat aktivitas ekonomi itu asalnya dari pariwisata, ya tentunya dampak pariwisata ini ke masyarakat Cape Verde yang gak main-main. Perputaran ekonominya itu dirasakan semua pihak, yang punya hotel besar, hotel kecil, nelayan yang masuk ikan, supir, pedagang, pekerja hotel, pemilik kapal wisata, seniman, penjual makanan, penjual baju, jualan oleh-oleh, itu semua merasakan perputaran uang dari situ. Di tahun 2026 ini membawa keuntungan juga buat Cape Verde. Kenapa? Karena setelah Cape Verde itu mencuri perhatian dunia, pencarian tiket dari Inggris menuju Cape Verde itu meningkat sampai 65%. Sementara itu nih, dari Cina itu juga ikut melonjak pencarian tiket buat ke Cape Verde sampai 200%. Bahkan pencarian perjalanan dari Hong Kong menuju Cape Verde lewat Eropa itu dilaporkan naik sampai 12 kali lipat cuman dalam waktu singkat. Perlu dicatat nih, tapi pencarian tiket ya bukan berarti langsung berubah jadi pembelian tiket. Orang harus mikir-mikir dulu, waktunya pas nggak, liburan nggak anak gua. Tapi ya tetap aja kenaikan pencarian itu jadi sinyal positif. Karena sebelum orang nih mau datang, benar-benar datang, biasanya dia akan cari dulu lokasinya, lihat harga tiket, lihat harga hotel, lihat rekomendasi wisatanya, bisa lihat apa aja gue nanti di sana, bisa aktivitas apa aja. Tapi di sini kita bisa lihat dampak Piala Dunia itu bahkan bisa lebih besar dari sekedar pasang iklan, visit Malaysia, visit Indonesia. Cape Verde dapat promosi global secara organik.
Negara ini bahkan nggak perlu keluar biaya pasang iklan. Timnas mereka udah menciptakan semua perhatian itu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilihat di Cape Verde ini? Pertama-tama yang terkenal itu ada namanya Pulau Sal. Sal ini jadi salah satu pusat wisata paling populer di Cape Verde. Kenapa? Karena mereka itu punya pasir yang keemasan, cuacanya hangat, dan punya berbagai resor. Dan di situ juga terdapat yang namanya Pedra de Lum. Ini adalah sebuah kawasan danau garam yang ada di bekas kawah vulkanik. Wisatawan di situ juga bisa melihat fenomena Fata Morgana di Terra Boa. Destinasi kedua itu ada namanya Boa Vista. Ini nama pulau ya. Pulau ini dikenal sebagai pantai pasir putih, kawasan alam terbuka, dan bangkai kapal Cabo Santa Maria yang jadi salah satu ikon wisata di Boa Vista. Boa Vista ini juga terkenal jadi habitat penyu tempayan, paus bungkuk, dan berbagai ekosistem laut. Lalu ada namanya Santo Antão. Kalau di tempat-tempat lain, pulau-pulau lain di Cape Verde itu identiknya dengan landscape kering, di Santo Antão ini justru menawarkan sisi yang berbeda. Pulau ini hijau, berbukit, memiliki lembah, pegunungan vulkanik, teras sharing, dan desa-desa yang berada di sekitar tebing. Dan salah satu desa yang terkenal adalah desa Fontainhas. Desa ini berada di lereng pegunungan dengan pemandangan yang dramatis. Lalu ada São Vicente. Pulau ini bisa disebut sebagai pusat budayanya Cape Verde. Dan ada kota Mindelo di Pulau São Vicente itu. Kota ini terkenal dengan musik dan festival. Juga ada museum dan terutama kehidupan malamnya. Terakhir nih ada Santiago, ini pulau terbesar di Cape Verde dan menjadi pusat pemerintahan alias ibu kota peraya. Di Santiago ini juga terdapat Cidade Velha. Ini kota tua yang masuk daftar warisan dunia UNESCO. Jadi Cape Verde ini bukan cuma nawarin pantai buat wisatawan yang datang. Mereka juga bisa jualan alam, sejarah, musik, budaya Afrika, warisan Portugis, sampai kehidupan di Kepulauan Atlantik. Itu bisa menjadi pengalaman buat wisatawan-wisatawan yang datang, yang pengen merasakan kehidupan di Pulau Atlantik itu kayak gimana. Dan ketika sektor pariwisata tumbuh, investor biasanya ikut melihat peluang. Di kuartal pertama 2026, investasi asing yang masuk ke Cape Verde itu meningkat sampai 9,4%, menjadi sekitar 623 miliar rupiah. Dan lu tahu nggak, sekitar 90% dari investasi itu masuknya ke kantong pariwisata dan properti yang berkaitan dengan pariwisata. Artinya sebagian besar investor tuh masih tertarik bangun hotel, resort, apartemen, restoran, dan fasilitas yang khusus untuk melayani wisatawan. Portugal menjadi investor terbesar di Cape Verde. Mereka itu menyumbang sekitar 34% dari total investasi asing di negara itu. Dan lu pasti bertanya-tanya, kenapa negara sekecil ini kok masih ada yang mau masuk jadi investor? Jadi selain memiliki potensi wisata, Cape Verde ini dinilai juga sebagai negara yang stabil secara politik. Dan ini terbukti dalam indeks persepsi korupsi di tahun 2025 nih. Cape Verde itu memperoleh skor 62 dari total 100 dan berada di peringkat ke-35 secara global. Di kawasan Afrika, posisi mereka berada di urutan kedua setelah Seychelles. Cape Verde bahkan berada di atas beberapa negara Afrika lain seperti Botswana, Rwanda, Mauritius, Namibia, dan Senegal. Data ini menunjukkan Cape Verde dipandang memiliki institusi dan pemerintahan yang relatif lebih terpercaya dibandingkan banyak negara lain di kawasannya. Karena bagi investor nih, kalau kita jadi investor, kepercayaan itu ya sangat penting. Kalau politiknya stabil ya kita mau berani tanam duit. Investor nggak cuma ngelihat pantainya indah atau jumlah wisatawannya banyak. Kita juga harus mempertimbangkan stabilitas politik, kepastian aturan, kepastian hukum, keamanan investasi, apakah bisnis mereka bisa beroperasi, banyak gangguan apa enggak, preman, LSM, partai. Gila sih ini, Indonesia ini harusnya malu sama Cape Verde. Karena berdasarkan data indeks persepsi korupsi 2025 nih, Indonesia itu negara yang kita cintai. Ini skornya yaitu 34 dari 100 dan berada di ranking 109 secara global. Ini menunjukkan betapa terpercayanya Indonesia dalam hal korupsi. Tapi kita juga jangan terburu-buru membayangkan Cape Verde ini sebagai negara kepulauan yang sempurna.
Guys, gawat banget ini guys. Situasi di Hormuz makin panas. Harga minyak makin lama makin tinggi. Dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi. Bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong. Pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan. Dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal. Supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Tapi kita juga jangan terburu-buru membayangkan Cape Verde ini sebagai negara kepulauan yang sempurna, lebih bagus dari Indonesia. Karena di balik pantai indah yang mereka punya, hotel-hotelnya, resor-resornya, dan popularitas Cape Verde itu masih memiliki kelemahan struktural yang cukup serius. Salah satunya adalah pangan alias makan. Jadi iklim Cape Verde ini cenderung kering, curah hujannya juga terbatas, lahan pertaniannya sempit-sempit, dan hanya sebagian kecil wilayahnya itu yang arable atau cocok untuk bercocok tanam. Dan bukan cuma lahan yang sempit, kebutuhan air mereka juga sangat sedikit. Kebanyakan air di negara ini itu adalah air asin, bukan air tawar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air mereka, negara ini mengandalkan teknologi desalinasi. Kalau belum tahu, ini teknologi untuk mengubah air laut jadi air bersih. Yang jadi masalah, desalinasi ini butuh energi yang besar dan biayanya juga tentunya ya nggak murah. Nah, air dari hasil desalinasi ini ya itu cukup lah kalau cuma buat kebutuhan rumah tangga dan ya mungkin industri. Tapi kalau buat lahan pertanian ya apalagi dalam skala besar, ya biayanya jadi kelewat mahal. Akibatnya apa? Cape Verde sampai saat ini masih sulit memproduksi kebutuhan pangannya sendiri. Mereka mesti nyari makanan dari luar negeri. Harus impor dari negara lain cuman biar bisa makan rakyatnya. Jadi dari sisi ini kita bisa lihat Indonesia masih ada keunggulan dibandingkan Cape Verde, meskipun kalau dari segi korupsi ya Indonesia juga tetap lebih unggul. Berdasarkan data dari World Integrated Trade Solution di tahun 2024, Cape Verde ini bahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka yaitu jagung dan kacang-kacangan, mereka harus impor dari luar negeri. Argentina itu menjadi pengekspor terbesar jagung ke Cape Verde, atau nilai impor Cape Verde ini dari Argentina buat jagung itu nilainya sampai 96 miliar rupiah. Cape Verde itu mengimpor 221,5 ton jagung dari Portugal, nilainya sekitar 4 miliar rupiah. Secara total impor jagung Cape Verde itu mencapai 20.000 ton di tahun 2024 ya. Nilainya itu sekitar 100 miliar rupiah. Dan untuk kacang-kacangan, Cape Verde itu mengimpor terbesar dari Portugal. Nilainya itu sekitar 53 miliar rupiah. Di peringkat kedua nih untuk kacang-kacangan itu ada Kanada. Cape Verde itu mengimpor sekitar 833 ton. Nilainya sekitar 21 miliar rupiah. Di peringkat ketiga itu ada Peru. Cape Verde itu mengimpor sekitar 99 ton. Nilainya sekitar 3,4 miliar rupiah. Kalau kita total impor kacang-kacangan Cape Verde ini totalnya lebih dari 3.000 ton dengan nilai sekitar 87 miliar rupiah. Selain jagung dan kacang-kacangan, ternyata Cape Verde ini juga doyan beras. Impor beras mereka paling besar tuh dari Brazil, nilainya 7.000 ton. Nilai impornya itu sekitar 127 miliar rupiah. Di peringkat kedua, mereka juga sama kayak kita nih, mereka suka ngimpor beras dari Thailand. Jumlah yang mereka impor ya sekitar 6.400 ton, nilainya sekitar 100 miliar rupiah lah.
Lalu mereka juga mengimpor dari Vietnam. Dan lagi-lagi ada nama Portugal di situ di peringkat 4. Nilai impor beras mereka dari Portugal itu ada sekitar 990 ton dengan nilai impor sekitar 18 miliar rupiah. Total impor beras Cape Verde itu kurang lebih sekitar 20.000 ton dengan nilai 333 miliar rupiah. Dan selain tadi yang sudah disebut, beras, jagung, kacang-kacangan, Cape Verde ini juga ada mengimpor susu, daging ayam, sampai minyak bumi olahan. Bahkan di dunia otomotif, Cape Verde ini kan importir mobil ya. Nama Portugal itu masih masuk di 10 negara yang jadi pengimpor mobil ke Cape Verde. Bahkan Portugal itu berada di peringkat 1. Volume impor Cape Verde untuk otomotif nih dari Portugal itu volumenya 1.120 unit dengan nilai impor sampai 260 miliar. Bahkan sampai mengalahkan negara penghasil BYD, Ford, dan Peugeot. Kalau kalian nggak tahu yang gue maksud gue ya negara Cina, Amerika Serikat, dan Perancis. Cina itu cuma bisa mengekspor 375 unit mobil ke Cape Verde, nilainya sekitar 100 miliar. Sementara Amerika Serikat itu sekitar 584 unit. Dan kalau di total secara keseluruhan, impor otomotif Cape Verde itu mencapai 2.685 unit, nilainya sekitar 547 miliar rupiah. Tapi jangan salah, meskipun begitu Cape Verde ini juga tentunya punya komoditas yang mereka ekspor ke luar negeri. Salah satu ekspor mereka yang terkenal itu ikan olahan. Negara yang paling doyan sama ikan olahannya Cape Verde itu adalah Spanyol. Nilai ekspor Cape Verde ke Spanyol dalam hal ikan olahannya mencapai 222 miliar rupiah. Lalu Cape Verde ini juga mengekspor komponen alas kaki alias sepatu atau sendal. Negara tujuannya itu ada Portugal. Dengan volume ekspor mereka itu ke Portugal itu sampai 52 ton. Nilai ekspornya sampai 49 miliar rupiah. Selain itu mereka juga mengekspor peralatan nangkep ikan dengan negara tujuan Eropa juga, Spanyol dan Portugal. Total ekspor alat penangkapan ikan ini itu sampai 21 miliar rupiah. Dan lagi-lagi nih, mereka juga ekspor juga lagi ke Portugal pakaian dalam rajut pria. Nilainya sampai 33 miliar rupiah. Nah, kalau kalian perhatikan dari tadi, ada nama Portugal ini muncul terus nih. Dan ini tentunya bukan kebetulan. Cape Verde itu pernah berada di bawah kekuasaan Portugal sejak abad 15. Dan akhirnya mereka merdeka di 5 Juli 1975. Beratus-ratus tahun mereka dijajah Portugal itu membuat bahasa resmi mereka jadi bahasa Portugis. Sistem hukum, administrasi, pendidikan, agama, nama keluarga, dan banyak unsur budayanya juga dipengaruhi Portugis. Makanya lu bisa lihat nama kiper itu Fozinha, nggak ada mirip-miripnya dengan nama-nama Afrika. Kalau lu lihat nama-nama pemain Portugal juga ada banyak yang belakangnya H, Vitinha contohnya. Bukan cuma di dalam negeri, dalam hubungan internasional, Cape Verde ini sampai ikut menjadi anggota CPLP alias Komunitas Negara-Negara yang berbahasa Portugis. Organisasi ini menjadi wadah kerjasama politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan promosi bahasa Portugis. Selain itu Portugal juga menjadi salah satu jembatan utama Cape Verde menuju pasar Eropa. Hubungan bisnis mereka ini udah kebentuk lama. Banyak warga Cape Verde tinggal di Portugal. Sementara perusahaan dan investor-investor Portugal juga udah lama mengenal sistem ekonomi Cape Verde. Yang gak usah diomongin, namanya juga mantan wilayah jajahan. Secara politik, Cape Verde juga menganut demokrasi multipartai. Meskipun mereka sempat berada di bawah satu partai ketika awal-awal merdeka, tapi sekarang mereka udah melakukan transisi politik. Dan bahkan sampai dikenal menjadi salah satu negara demokrasi yang relatif stabil di Afrika. Nah, sekarang kita sampai di masalah utama ekonomi Cape Verde nih. Yang tadi udah kita omongin, mereka selain mengimpor juga mengekspor. Di samping juga ada industri pariwisata mereka. Berdasarkan data dari UN Comtrade, pada tahun 2024, nilai ekspor barang Cape Verde itu hanya sekitar 68 juta US dollar. Ya, kurang lebih sekitar 1,2 triliun rupiah lah. Sementara itu, impor mereka itu mencapai sekitar 916 juta US dollar. Ya, atau 16 triliun rupiah. Artinya, Cape Verde itu mengalami defisit perdagangan sekitar 847 juta US dollar atau lebih dari 15 triliun. Kalau kita sederhanakan ya, setiap kali Cape Verde itu jual barang yang nilainya $1 ke luar negeri, mereka membeli barang dari luar negeri dengan nilai lebih dari $13.
Dan ini ya tentunya selisihnya gede banget. Defisit perdagangan Cape Verde itu bukan cuma di 2024. Di 2021 defisitnya diperkirakan sekitar 18 triliun. Di 2022 nilainya membesar jadi 26 triliun. Di 2023 defisitnya ada di kisaran 26,4 triliun. Kemudian di tahun 2024 nilainya tercatat sekitar 15 triliun. Rupiah semua ini ya tentunya. Jadi dari sini kita bisa lihat pola besarnya. Kalau Cape Verde itu secara konsisten, secara terus-menerus mengalami defisit perdagangan. Pertanyaan sekarang gimana caranya Cape Verde ini bisa bayar seluruh kebutuhan mereka? Karena kalau sebuah negara terus-menerus nih ngalamin defisit perdagangan, kita jadi bertanya-tanya nih, gimana caranya Cape Verde itu bisa beli mata uang asing? Gimana caranya mereka bisa impor makanan, impor bahan bakar bensin, impor otomotif, impor obat-obatan, impor mesin dan berbagai impor lainnya. Karena Cape Verde ya tadi nggak punya ekspor minyak, nggak punya industri manufaktur, dan nggak punya juga produk bernilai miliaran dolar. Jadi mereka itu nggak mendapatkan dolar dari sumber daya alam ataupun produk-produk manufaktur. Terus gimana caranya negara ini bisa jalan? Pertama ya dari sektor pariwisata tadi yang udah diomongin. Di tahun 2024, wisatawan yang datang ke Cape Verde itu jumlahnya sekitar 981.000 orang. Ini artinya hampir 2 kali lipat dari populasinya sendiri. Dan selama berada di Cape Verde, wisatawan ini membelanjakan sekitar 8 triliun rupiah. Dan ini menjadi daya tarik buat investor asing masuk ke Cape Verde. Di tahun 2024, investasi asing yang masuk ke Cape Verde itu nilainya sekitar 110 juta US dollar atau setara 1,97 triliun rupiah. Tentunya ini menjadi devisa yang sangat besar buat Cape Verde. Sumber devisa mereka selanjutnya itu adalah diaspora. Diperkirakan ada sekitar 700.000 orang Cape Verde ini tinggal di luar negeri. Jumlah itu berarti lebih besar dari populasi yang tinggal di Cape Verde di negaranya sendiri. Sekitar 260.000 orang diperkirakan tinggal di Amerika Serikat. Di Portugal sekitar 100.000 orang, sementara sisanya di berbagai negara Eropa dan wilayah lain. Pada tahun 2025, remitansi pribadi yang masuk ke Cape Verde itu mencapai sekitar 6 triliun rupiah. Ini berarti nilainya setara 12,3% dari PDB Cape Verde. Kalau angka 6 triliun itu dibagi secara kasar kepada seluruh diaspora, rata-ratanya sekitar 8,5 juta rupiah per orang dalam setahun atau 714.000 rupiah per bulan. Tentu ini ya cuma hitung-hitungan kasar aja karena nggak semua diaspora yang ngirim duit dan jumlah yang mereka kirim juga tentunya jumlahnya beda-beda. Tapi secara keseluruhan, kiriman duit dari luar negeri itu bantu keluarga bayar makanan, pendidikan, rumah, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya tentunya. Jadi diaspora ini bukan cuma bagian dari sejarah migrasi Cape Verde, tapi juga jadi salah satu pilar utama ekonomi mereka. Jadi udah makin jelas Cape Verde itu tetap dapat devisa karena mereka jual jasa pariwisata, nerima kiriman diaspora, dan narik modal asing. Besarnya diaspora ini juga memperlihatkan sisi lain ekonomi Cape Verde. Banyak warga pindah ke luar negeri karena peluang kerja di dalam negeri masih terbatas dan upahnya juga ya relatif rendah. Di Desember 2025 sekitar 14.000 orang tercatat nganggur. Tingkat penganggurannya itu ada di sekitar 11,9%. Jumlah penduduk yang bekerja itu ada di kisaran 213.000 orang. Sedangkan upah minimum Cape Verde itu sekitar 13.000 escudo per bulan atau kurang lebih 2,4 juta kalau di kurs sekarang. Kalau kita hitung selama setahun nilainya sekitar 29 juta. Bagi sebagian masyarakat, cabut ke Portugal, Amerika Serikat, atau negara Eropa lain itu menawarkan peluang penghasilan yang lebih tinggi. Dan itu wajar. Toh di Indonesia juga begitu, sampai ada hashtag kabur aja dulu. Ya mirip-mirip lah. Tapi bedanya kalau di Indonesia kita masih bisa agak tenang. Kalau di Cape Verde, fenomena ini bikin dilema. Karena apa? Karena banyak tenaga muda yang masih produktif cabut. Negara mereka bisa kehilangan tenaga kerja yang terampil dan calon-calon pengusaha baru. Tapi di sisi lain, uang yang dikirim oleh diaspora ini atau kalau kita kenal dengan sebutan TKI justru jadi penopang ekonomi keluarga yang tinggal di Cape Verde. So kalau menurut penilaian kalian, negara Cape Verde ini bagaimana sih? Apakah kalian melihat adanya kemiripan dengan negara kita? Kalau dilihat-lihat unik juga ya, lucu juga sistem ekonominya si Cape Verde ini.
Dan sebenarnya fenomena Piala Dunia itu ternyata bisa sangat menguntungkan bagi perekonomian suatu negara. Makanya nggak heran kalau kemarin presiden kita itu sampai memaksa Menpora agar timnas Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia. Karena dari fenomena yang terjadi di Cape Verde ini bisa jadi bukti sahih, fakta kalau negara itu bisa diuntungkan secara ekonomi, secara tidak langsung dengan keikutsertaan di Piala Dunia. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia ya pasti pengen banget lihat Indonesia berkompetisi di ajang Piala Dunia, mendapatkan exposure global biar semua orang bisa tahu legenda Indonesia yang namanya Bambang Pamungkas. Tapi lu sendiri optimis nggak kalau negara kita itu bisa masuk Piala Dunia di 2030 nanti? Atau kita harus menunggu generasi emas pemain timnas setelah 2045 dan baru menikmati kue ekonomi seperti Cape Verde sekarang ini? Dan karena ini channel investasi, kalau lu sebagai investor, lu tertarik nggak buat tanam modal di Cape Verde? So share dong pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini, subscribe kalau kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye bye.